Halo pemirsa, jumpa kita dalam program terbaru Rio Televisi, Candu Rawin. Nah, kali ini kami akan mengajak pemirsa semua untuk city tour. Kita wisata sejarah ke Kampung Bandar Pekanbaru. Sebelumnya kita harus persiapan dulu. Pertama harus prokes. Nih, pakai masker. Ya, 1, 2, bawa hand sanitizer. Ya, nih, ya. 3, bawa kacamata. 4, bawa topi. Tapi yang 2 bukan prokes ya, style. Nah, saya mau kenalkan dulu nih. Ada kru kita pertama, Rezeki, kameramen kita. Karena sini. Ayo. Ada kameramen saya juga satu lagi merangkap sebagai My Supri. Iya. Oke, kita langsung berangkat ya. Ciao. Ini kita sudah berada di Jalan Arifin Ahmad. Kalau lihat suasana hari ini, kalau cuaca cukup cerah berawan. Kenapa? Alasannya kami pada episode pertama ini mengajak Anda untuk berwisata sejarah. Kenapa? Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai sejarah bangsanya. Nah, kita juga ingin mengedukasi pemirsa bahwa Pekanbaru juga punya sejarah, terbentuk karena sejarah, dan kita akan datang ke wilayah yang menjadi cikal bakal kota Pekanbaru sebenarnya, atau pertamanya begitu, awalnya, yaitu di Kampung Bandar, Kecamatan Senaplan. Kita akan menuju nanti ke tapak-tapak sejarah yang ada di sana. Kalau di Senaplan itu, kalau menurut yang sudah pernah melakukan penelitian, itu sudah terdata lebih dari 40 situs sejarah. Namun sayang, banyak yang hilang karena memang kurangnya kesadaran masyarakat dan juga kurangnya dukungan pemerintah selama ini, sehingga situs-situs sejarah yang menjadi bukti keberadaan terutama kerajaan Siak yang ada di Pekanbaru, di Senaplan, itu banyak yang hilang. Bang. Ya bang. Udah sampai? Dekat lagi ya? Dekat lagi bang, depan. Ya kan, sekarang kita udah masuk di kawasan Kota Lama. Ini Jalan Senaplan. Ntar lagi kita akan masuk ke Jalan Masjid Raya. Nah, kita akan langsung menuju ke Masjid Raya dulu dan melihat Masjid Raya dan ada peninggalan sejarah di sana. Ya, kita sudah sampai di lokasi ya. Inilah lokasinya, depan Masjid Raya, dan inilah yang namanya Kampung Bandar, cikal bakal kota Pekanbaru, wilayah yang full dengan sejarah. Kita akan langsung menuju lokasi ke Masjid Raya dulu. Nah, ini gerbang Masjid Raya. Gerbang Masjid Raya ini adalah bagian yang tersisa dari bangunan Masjid Raya pada
bukan pada awal ya, sebenarnya Masjid Raya sudah 3 kali renovasi sebelumnya, sebelum yang sekarang ada. Dan ini adalah gerbang yang dibangun bersama Masjid Raya yang sebelum ini, yang memang Masjid Raya yang tuanya yang ini Masjid Raya sudah direnovasi dengan modern. Jadi boleh dikatakan hampir 90% bangunan Masjid Raya itu sudah dirubah. Sayang sekali, padahal ini termasuk bangunan yang cukup bersejarah di kota Pekanbaru ini. Nih, kita lihat kan bangunannya masih lama tuh. Di atasnya ada tulisan tuh, tulisan Arab Melayu, Masjid Raya Pekanbaru. Kalau nggak salah itu ada tahun berdiri, tahun dibuatnya, tapi nggak kelihatan. Kalau nggak salah saya nggak ingat gitu. Nah, ini bangunannya nampak bangunan tua. Dan kita rencananya mau masuk ke dalam Masjid Raya, tapi karena sedang ada pengerjaan renovasi, takutnya mengganggu. Nanti saja mungkin kita ke dalam, kita ke makam saja dulu. Oke? Ciao. Aduh, Pak Dadang. Apa kabar Pak Dadang? Alhamdulillah. Lagi sibuk? Ya lumayan. Boleh mengganggu tak? Ganggu tak boleh. Biasalah, ini Pak Dadang. Ini adalah sahabat saya, namanya Dadang Irham. Kami sudah lama kenal, sudah lebih kurang 37 tahun mungkin ada ya. Kita kedua Dari SD, karena kami satu SD, satu permainan juga. Karena saya juga anak watan di sini. Nah, kebetulan, bukan kebetulan sebenarnya sih, memang dia hobi sejarah dari dulu dan menjadi juru pelihara dari komplek makam marhum Bekan. Dan sekarang, dia ini rahasia sebenarnya, tapi tidak usah, saya buka aja rahasianya. Salah seorang anggota daripada tim untuk mengangkat marhum Bekan sebagai pahlawan nasional. Dan kita ingin ini diangkat, kita ingin mengekspos tidak hanya potensi wisata, tapi juga potensi sejarah yang ada di sini. Nah, ini ada makam di sini. Nanti kita akan bincang-bincang bersama-sama dengan Wak Dadang. Tapi sebelum kita bincang-bincang, gimana kalau kita keliling-keliling dulu? boleh ya. Boleh, ya. Sambil beritahu lah ya. Oke. Nah, ini ada berapa makam? Nah, Kalau ada berapa makam besar di sini? Kalau makam banyak ya? Ya, kan bilangnya banyak makamnya. cuman yang besar itu yang di dalam komplek ada sekitar 6 makam. Ada 6 makam. 6 makam komplek. Kita bilang ini komplek pemakaman utamanya. Makanya dia agak beda sedikit dari yang di luar nih. Iya, bukan dikurung ya. Di dalam kuncup ya. Nah, yang di dalam kuncup ini berarti orang-orang yang mungkin petinggi kerajaan. Ya. Sultannya di sini di makam. Dua orang sultan keempat dan kelima. Nah, yang pertama ini Sultan Muhammad Ali Abdul Muazzam Shah, yang sekarang kita usahakan untuk menjadi pahlawan nasional. Nah, ini dia nih. Nih, beliau nih makamnya nih. Selain itu juga beliau ini adalah sebagai Sultan Siak keempat, beliau adalah juga dianggap sebagai pendiri kota Pekanbaru. Ini makam Said Syarif Usman Sahabudin. Namanya agak lain nih. Said Syarif. Nah, Said Syarif ini orang keturunan Arab. Yang kalau kita tarik jalur nasabnya, sampai kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, dari Said Usman ini nanti baru Sultan-Sultan Siak, mulai dari Sultan ke-7 itu sudah bercampur dengan darah Arab. 1 sampai 6 dari Sultan pertama pendirinya sampai Sultan ke-6 itu berdarah Melayu, Melayu Johor.
Melalui Johor, ya oke. Karena hubungan Siak kan dengan Johor nih. Iya betul. Johor lama. Dari Said Usman inilah raja-raja Siak mewarisi darah keturunan Said. Termasuk juga pelalawan. Tuh dia. Jadi kalau orang bertanya, apa hubungan Siak dengan pelalawan? Di sinilah letak hubungannya ya. Ya, garisnya. Kita bilang. Nah, di sebelah ini makam Tengku Embung Badaria, istri daripada Said Usman. Iya. Istri dia. Tengku Embung Badaria binti Sultan Alamuddin Shah. Inilah dari perut dia ini yang lahir raja-raja selanjutnya. Raja selanjutnya, mulai dari Sultan ke-7. Ini dia. Sultan ke-7 Sultan Syarif Ali kalau salah ya. Syarif Ali mulai. Sebelah dia Sultan Khadijah. Sultanah Khadijah. Ibu daripada Embung Badaria. Ini ini Kedis, anak dari Ibrani. Jadi dia nama aslinya bukan Sultanah Khadijah. Jadi dia bernama Daeng Tijah. Daeng Tijah. Atau Tengku Puan. Tengku Puan ya. Kenapa di depannya ada nama Sultanah? Apa alasannya tuh? Jadi di Siak itu cuma ada 2 permaisuri yang memakai gelar Sultanah. Sultanah. Pertama Sultanah Khadijah, kedua Sultanah Latifah, istri Syarif Qasim kedua. Iya. Agung. Tengku Agung. Apa keistimewaan Sultanah tadi ini? Nah, Sultanah ini kenapa hanya 2? Karena Sultanah ini memegang peran yang sangat penting di kerajaan. Iya. Salah satu fungsinya adalah kalau Sultan tidak ada, maka beliaulah sebagai penggantinya. Oh, dia bisa berperan sebagai Sultan gitu ya? Pengganti, Sultan pengganti dengan gitu ya? Permaisuri lain tidak pernah ada. Oh iya, berarti dia di pemerintahan juga memiliki kedudukan sebagai Sultanah. Kalau di kerajaan itu kalau tidak Sultan kan Sultanah. Iya betul. Kalau dia perempuan dia Sultanah. Nah begitulah. Ya oke. Tambah lagi pengetahuan kita ya. Ini Sultan Alamuddin Shah. Abdul Alamuddin Shah, Sultan keempat dari kerajaan Siak. Sultan keempat dari kerajaan Siak. Ini kita akan banyak juga cerita tentang dia nanti ini ya. Beliau adalah orang yang memindahkan pusat pemerintahan dari Mempura di Siak ke Pekanbaru pada tahun 1763. Beliau ini anak tertua dari Raja Kecil. Iya. Anak tertua dari Raja Kecil. Tapi menjadi Sultan keempat. Dipanggil Raja Alam juga dia gitu ya. Orang lebih mengenal dia dengan nama Raja Alam. Raja Alam. Catatan Belanda, catatan luar tetap memanggilnya Raja Alam. Ini namanya makam Tengku Pangeran Kesumadilaga. Dia. Tapi Kesumadilaga ini sebetulnya hanya sebuah gelar. Nama dia sebenarnya bukan Kesumadilaga gitu ya. Nama beliau adalah Saiddin Al-Jufri. Saiddin Al-Jufri. Tapi memang kalau di catatan luar lebih terkenal dengan nama Tengku Pangeran. Tengku Pangeran ya. Tengku Pangeran. Nah, beliau adalah panglima perang. Panglima perang pada masa Sultan ke-7 dan ke-8 Raden Siak. Oh, jadi Sultan Syarif Ali. Syarif Ali dan Sultan Ibrahim ya. Jadi beliau pengelompokannya. Selain itu, beliau juga orang kepercayaan daripada Thomas Stanford Raffles. Beliau kepercayaannya. Jadi pada waktu Inggris ingin menguasai Jawa. Iya. Kan ada niat Inggris menguasai Jawa nih. Iya. Pangeran Tengku Pangeran Kesumadilaga yang diutus Raffles membawa surat Raffles untuk melobi raja-raja Jawa agar berpihak pada Inggris. Oke. Jadi beliau memang orang yang apa? Orang diplomasi ya berarti ya, diplomat lah gitu ya. Itu orang yang bisa dipercaya. Oke. Pedagang ulung. Waduh, banyak sekali unggulannya. Ya. Cuma dia tidak menjadi sultan ya, cuma sebagai panglima. Ya. Oke. Karena beliau juga cucu daripada Sultan keempat. Dari ibunya yang bernama Tengku Hawi, anak daripada Sultan Alamuddin. Nah, kita sudah tadi turut keliling di dalam cungkup gitu ya. Cungkup makam ya. Ya, di sini ada 5 pusara 6 ya. Kita mau kulik-kulik sedikit nih bersama, kebetulan jupelnya ada di sini dan juga Wak Dadang ini juga seorang pecinta sejarah dan boleh dikata kalau
orang mau tahu sejarah tentang Kota Pekanbaru, dia menjadi rujukan sekarang ini. Makanya dia menjadi salah satu tim praktisi yang akan mengangkat Sultan Ali ini menjadi pahlawan nasional. Mudah-mudahan berhasil. Nah, saya mau kulik-kulik sedikit, boleh nggak, Wak Dadang ya? Ini apakah sebelumnya memang sudah dibangun seperti ini? Kalau pembangunan makam ini cukup ini. Ya. Ini dimulainya tahun 90-an, sekitar 95 mungkin depan. Iya. Jadi yang pertama membangun puncaknya bukan pemerintah daerah. Wah, bukan pemerintah daerah pula. Ya. Tapi yang kepedulian orang luar malah. Yang pertama membantu membangun puncaknya adalah orang dari Johor. Yang tahu kita orang dari Johor, tapi apakah lewat pemerintahnya atau lewat pribadi dia? Iya. Pada waktu itu dia membantu sekitar 15 juta. Dan uang itu diserahkan kepada Bapak Wali Kota Pekanbaru pada waktu itu, Usman Kendiapan. Itulah pertama sekalinya makam ini mempunyai bangunan seperti ini. Nah, walaupun pada saat itu sangat sederhana, tapi di situ membuktikan bahwa orang luar sudah peduli. Yang di dalam yang kurang peduli ya? Ya, kita yang kurang. Boleh ceritakan sedikit sejarah tentang Raja Alam itu sampai memindahkan ibu kota kerajaan Siak di Mempura itu sampai ke Senaplan. Jadi Senaplan ini sudah mulai tercatat pada waktu Thomas Dias masuk ke Sungai Siak. Iya, Thomas Dias masuk ke Sungai. Tercatat ya. Dalam ekspedisi dia berarti ya. Thomas Dias waktu ingin mengunjungi Raja Pagaruyung. Nah, sebelum ke Pagaruyung beliau ke Petapahan dulu. Sebelum ke Petapahan beliau singgah di sini. Iya. Untuk ke Petapahan, kapal-kapal besar tidak bisa masuk. Iya, oke. Kapal besar diletak di Senaplan. Iya. Kita dengan kapal kecil baru ke Petapahan. Itu pertama sekali yang tercatat tentang Senaplan. Kedua, di zaman kerajaan Siak, Raja kecil juga rupanya pernah lari. Waktu dikejar Bugis, beliau pernah lari ke Senaplan. Nah, di dalam catatan ini mungkin kakek beliau juga punya catatan sebetulnya. Karena anak Atom juga punya catatan sendiri. Jadi di dalam catatan kakek beliau ini juga disebutkan Raja Senaplan diserahkan pada Raja Kecil. Salah satu gitu ya. Oleh Yusuf begitu. Oleh Yusuf kan. Ini sejarah yang tidak pernah dibuka orang. Ada yang tidak tahu. Iya, betul. Itu hanya kita aja. Anak Atom yang tahu itu. Ini sesudah Raja Kecil pernah ke sini. Nah, yang agak banyak tercetak dalam kerajaan Siak itu pada waktu Sultan Mahmud. Jadi Sultan Mahmud dia mulai memperhatikan Senaplan ini. Berarti Sultan Mahmud sebelum Siak ya berarti ya? Sultan Mahmud Raja Kecil, anak. Ada ya. Sultan Mahmud apa juga aja? Buang. Raja Buang mulai intent memperhatikan Senaplan. Iya, oke. Intent itu 1750 Raja Buang sudah meletakkan seorang Shah Bandar di Senaplan. Oh gitu. Shah Bandar masuk perdagangan lah. Sejak itu Senaplan juga sesudah diletakkan masih catatan kita nggak punya lagi. Iya. Nah, Senaplan ini baru tercatat lagi pada waktu Raja Alam memindahkan pusat pemerintahan dari Mempura Siak ke Senaplan. Oke. Jadi, alasan pemindahannya apa sih? Nah, sebenarnya banyak alasan sebetulnya. Pertama, untuk memotong jalur perdagangan sebelumnya, karena kerajaan juga mesti punya keuangan. Iya. Bukan dari pajak saja, dia mesti punya keuangan sendiri. Nah, untuk mengisi kas kerajaannya salah satunya dengan pajak perdagangan. Iya. Raja Alam pernah melihat perkapaan pasarnya ramai, sangat ramai. Maka Raja Alam berminat juga untuk membuat di sini gitu ya. Oke. Kalau sejarah kita mengatakan memindahkan tidak, sebetulnya panjang dalam pemindahan ke pusat pemerintahan. Kenapa? Nanti kalau panjang ceritanya akan ada episode yang lain lah kita. Oleh Raja Ali, Senaplan ini yang baru dari untuk ayahnya. Nah,
yang baru direncanakan ini kan belum berkembang. Nah. Oleh Raja Ali supaya ini pekan lebih berkembang, maka beliau mulai juga merintis jalan Besatak Hulu. Iya, iya. Untuk jalan Besatak Hulu, nah langsung ke Kuantan. Iya. Kuantan ke Paituru, ke Tanah Datar. Iya. Juga beliau membuat jalan dari Besatak Hulu ke 5 kota kapal. Betul. Ini untuk memperlancar arus perdagangan. Karena selain lakukan juga Oke. utamanya tetap sungai. Berarti akses di masa setelah ini semakin luas lagi diharapkan gitu ya. Untuk perdagangan. Nah. Jadi oleh Sultan Muhammad Ali sudah dibuat. Nah, mulailah pedagang itu banyak ke sini. Saking banyaknya, saking ramainya, bahkan kemana-mana. Iya. Makanya 1764 itu, 1784 menurut catatan Imam Suhail ya. Iya. Ini kita yang pastinya belum bisa dipastikan. Menurut catatan Imam Suhail 21 Rajab 1207 Senapan ini diubah namanya menjadi Pekanbaru. Makanya Sultan Ali ini juga yang orang sangat besar jasanya dalam pengembangan kota Pekanbaru ini sehingga kita berada saat ini. Selain dia juga adalah seorang pejuang ya. Pejuang yang perangnya terkenal dengan perang Guntung gitu ya. Perang Guntung yang menghadapi VOC, bahkan mereka Sultan Ali ini juga sebagai panglima besarnya memenangkan perang gitu ya. Oke, setelah ini kita keliling ya. Ada ya, ada ke Masjid Raya juga. Nah, tetap di Candu Raya. Ini adalah tapak masjid ya yang dibangun oleh Datuk Shah Bandar Abdul Jalil. Nih. Jadi ini adalah tapak masjid, ini mihrab. Jadi masjidnya ke arah sana, panjangnya ke belakang itu 1 meter ya. Samping 3. Ke samping kiri kanan 3 meter. Jadi 9 kali 10 tuh. kemudian dari sini baru bergeser ya. Bergeser ke sana. Bergeser ke yang besar itu ya. Besar. Ya, tapak yang besar. Oke, lanjut kita jalan yuk. Ya, kita akan masuk ke Masjid Raya. Kita lihat apa saja yang masih ada tinggal di Masjid Raya ya. Walaupun masih ada pembangunan. Iya. Oke, lanjut. Kita sekarang berada di dalam Masjid Raya. Yang Masjid Raya ini adalah masjid bersejarah, ya. Sejarah di Kota Pekanbaru, karena memang keberadaan masjid ini memang dari masa kerajaan ya, sudah ada, masa kerajaan sudah ada. Dan ini pembangunannya memang masyarakat di sini berarti. Yang masjid ini ya? Ya, masjid ini ya berarti. Masjid ini ya, yang kita bicara masjid raya yang ini. Iya, iya. Jadi kalau kita lihat periodenya kan ada beberapa periode masjid raya ini. Iya, iya, iya. Jadi kita bicara masjid raya Pekanbaru. Iya. Nah, jadi yang di makam kita tidak tahu apa namanya. Oh ya, oh yang sana tuh ya. Makam yang masjid, nama masjidnya apa ya? Kita tidak punya tahu apa namanya. Tapi kalau di sini jelas namanya Masjid Raya. Oh, iya. Kenapa? Namanya Masjid Raya. Gerbang yang selesai dibuat tahun 40 sudah mengatakan ini Masjid Raya. Ada gerbang gerbang tulisannya Masjid Raya. Masjid Raya. Pasti, Tapi ya? sementara mimbar di depan itu lebih tua lagi daripada masjid ini. Mimbar di depan itu lebih tua. Lebih tua. Mimbar itu tahun 1892. 1892. Berarti itu saya masjid ini belum berdiri. Makanya saya bilang ada beberapa periode dia. Oke. Boleh dikatakan berarti mimbar ini mimbar yang dari masjid lama. Iya, yang lama.
mimbar tertua malah kita bilang. Kalau mimbar seperti ini ada 4, mimbar hadiah daripada Sultan Syarif Hasyim. Ada 4. Iya. Ada 4 3. Iya. Ada yang bilang 4, ada yang bilang 4. Tapi setahu saya hanya 3. Satu di Pekanbaru, merupakan mimbar tertua. Iya. Yang kedua di Petapahan, iya. juga tapi di bawah Pekanbaru. Iya. Yang ketiga di Sekijang. Nah, Sekijang ini di bawah Petapahan. Betul. Di atas ini ada keterangan yang mengatakan tahun pemberian mimbar ini. Cuma memang ada sedikit kejanggalan kalau datanya kita baca. Iya. Kampung gitu ya. Jadi iya. Sementara di Petapahan ditulis Petapahan, Sekijang ditulis Sekijang. Iya. Kenapa masih hanya ditulis Tapung? Nah, ini yang masih kita cari. Iya. Jadi masih mimbarnya umurnya sekitar 130 tahun. 130 tahun ya umur Lebih tua daripada masjid yang ini. Selain mimbar, apa lagi peninggalan yang masih ada di Masjid Raya ini? Tinggal mimbar tiang yang 6 ini. Jadi masjid yang dibangun tahun 26 itu tiangnya memang Mirip ini ya berarti ya? Tahun 26 itu tidak besar masjidnya. Iya. Ini. Yang ada hijau ini lah batasnya. Iya. Nah, tahun 26 itu ketua pembangunannya adalah Haji Sulaiman, sekretarisnya Guru Mahmud. Guru Mahmud tidak lama digantikan oleh Datuk beliau saya ya. Hasan Guru. Saya lagi. Kalau anak Watan kita susah bicara, Iya. kita baliknya ke situ. Iya. Nah, apanya yang jadi imamnya Muhammad Air itu kakek saya. Itu juga berarti ya. Jadi imamnya Muhammad Air ya. Jadi Ini promosi kampung ya. jadi sebetulnya Masjid Raya Pekanbaru ini kan orang bilang Sultan buat. Kita tidak pungkiri di zaman Sultan tidak pungkiri. Tapi kalau dibilang Sultan buat, kita jadi pertanyaan juga nih, Iya. yang kita yang bangun. Sultan dan nyumbang ada. Iya. Jadi sumbangan masjid ini juga seluruhnya elemen masyarakat. Belanda malah ada yang nyumbang. Izin untuk bangun masjid juga Sultan. Iya, betul. Selain yang dikeluarkan oleh ordonansi agama Belanda, yaitu lewat Erlandersjoken namanya, ya izin Sultan. Oke. Nah, itu pasti Pak, tidak ada cerita enggak. Nah, tanahnya disumbang oleh tanah ini diwakafkan oleh Haji Muhammad dengan Haji Sa'diyah. Kita sudah puas berjalan-jalan hari ini, walaupun tidak terlalu jauh, tapi cukup juga mengedukasi kita tentang sejarah Kota Pekanbaru. Masih banyak tempat sejarah yang akan kita telusuri untuk menguak kenapa Senapelan ini menjadi heritage atau kota lama atau kota warisan budaya dan sejarah. Nanti pada episode berikutnya di Candu Rawu.